Tanda evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, khususnya di Jawa Bali. Benarkah pelonggaran demi pelonggaran justru membuat masyarakat kita mulai lengah? Kita bahas bersama Guru Besar Sosiologi Bencana NTU Singapura Sulfikar Amir dan juga ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Alfonsus Wijaya. Juga ada Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abednego Tarigan yang bergabung via sambungan telepon. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Iya, saya ke Bu Alfonsus Wijaya dari Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, APPBI, mall lah kurang lebih kalau yang umum untuk dikenal. Saya ingin bertanya, apakah sudah ada kenaikan pengunjung pusat perbelanjaan? Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi memang sejak diberikan pelonggaran ada peningkatan. Jadi tingkat kunjungan terus naik, Ya. Tetapi secara bertahap dan cenderung lambat. Jadi pada saat penutupan operasional kan memang pusat perbelanjaan tidak tutup total, tapi tetap harus melayani esensial dan kritikal. Pada saat itu tingkat kunjungan tidak mencapai 10%, jadi maksimal hanya 10%. Ya. Sampai dengan kemarin akhir pekan rata-rata nasional ada di sekitar 30%. Jadi ini peningkatannya sangat lambat. 30%. Kalau sebelum pandemi itu berapa persen, Pak Alfonsus? Sudah bisa mencapai 45-50%. Jadi pada saat kalau kita pada triwulan 2 itu kan ada pertumbuhan ekonomi sampai dengan 7%. Jadi pada saat itu tingkat kunjungan sudah hampir mendekati batas maksimal 50%. Di bulan-bulan Maret sampai Mei kurang lebih ya? Ya, betul. Sampai Juni ya, Sampai Juni bahkan. sebelum terjadi lonjakan kasus Iya, positif. sebelum meledak di Juli itu sempat tinggi itu sampai 50%. Iya, sudah mendekati batas maksimal. Iya. Oh, oke. Kalau sebelum pandemi 100% ya? Sebelum pandemi ya, kami pedomannya adalah sebelum pandemi, yaitu tahun 2019 ya. Oke. Itu adalah puncak, itu kami menjadi pedoman, patokan itu adalah 100%-nya di situ. 100%. Tapi setelah pandemi maka maksimal yang diperbolehkan 50% kapasitas. Betul. Oke. Apa yang membuat lamban sekali pertumbuhannya? Jadi memang berdasarkan pengalaman selama pandemi ini kan penutupan operasional pusat belanja bukan hanya kali ini saja, tahun lalu juga pernah, itu pergerakannya sangat lambat. Khususnya tahun ini juga lambat karena pemerintah memberikan pelonggarannya kan secara bertahap. Dan pelonggarannya itu terbatas. Pada awal pelonggaran itu bahkan tidak boleh makan di tempat kan, dine-in tidak diperkenankan. Karena kan udah boleh, bahkan waktunya diperpanjang jadi 60 menit. Iya betul, tapi kan sebelumnya hanya 30 menit. Jadi memang pergerakannya sangat lambat karena memang tingkat kunjungan itu bergerak seiring dengan pelonggaran yang diberikan. Jadi pada awalnya kan hanya 25%, kemudian kapasitas dinaikkan 50%. Waktu makan juga tadinya hanya 30 menit, kemudian baru dinaikkan menjadi 60 menit. Kapasitas makan di tempat pun hanya 25% awalnya kan, kemudian dinaikkan 50%. Jadi pemerintah memang kali ini sangat berhati-hati dan pelonggarannya sangat terbatas. Jadi saya kira inilah salah satu yang membuat juga pergerakan tingkat kunjungan juga lambat. Kemudian juga anak-anak kurang dari 12 tahun kan sekarang juga belum boleh masuk. Boleh, betul. Iya, ini juga mengakibatkan tingkat kunjungan juga jadi sedikit terhambat. Tapi keluarga-keluarga bersama anak akhirnya memilih tempat-tempat yang tidak memperlakukan protokol wajib vaksinasi. Meskipun begini, Bung Alfon, bahwa ada data yang disampaikan oleh Menkes, Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa lebih dari 3.000 orang yang positif berusaha untuk masuk pusat perbelanjaan. Ini kan angka yang besar, meskipun kalau kita bandingkan dengan jumlah mal ya mungkin nggak terlalu besar ya. Ya, ini adalah yang terdeteksi hasil notifikasi peduli lindunginya berwarna hitam. Berwarna hitam itu adalah tidak boleh masuk ke pusat perbelanjaan. Jadi saya kira ini satu hal yang positif, menunjukkan kemampuan dari pusat belanja untuk bisa mendeteksi sekaligus juga mencegah mereka ini masuk ke pusat perbelanjaan. Sehingga pusat perbelanjaan dapat dikatakan sekarang jauh lebih aman dan jauh lebih sehat. Karena bisa mendeteksi. Yang dikhawatirkan adalah mereka ini pergi ke tempat-tempat fasilitas yang belum memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi sekaligus juga mencegah mereka masuk ke fasilitas. Anda mau menyampaikan bahwa pusat perbelanjaan itu sesungguhnya lebih aman gitu ya? Iya, demikian. Baik. Benar demikian. Saya ke Bung Sulfikar. Bung Sulfikar, tadi disampaikan bahwa pertumbuhan di pusat perbelanjaan nggak terlalu tinggi. Sebelumnya 5-10% pada saat PPKM ketat gitu ya, level 4 dan pada saat lonjakan kasus Juli lalu. Sekarang naiknya hanya ya 30% maksimal, bahkan 50% aja sulit.
Tapi kalau kita lihat di puncak Jawa Barat misalnya macet luar biasa, kemudian di kebun binatang dan lain sebagainya. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Saya kira angka-angka itu menunjukkan satu tingkat kesadaran mengenai risiko dari masyarakat Indonesia secara umum ya. Dan memang kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan laju penularan ke tingkat yang seperti sekarang. Dan ini juga merupakan kontribusi dari masyarakat Indonesia secara luas ya. Cuma perlu dicatat bahwa kita sudah pernah berada dalam kondisi ini sebelum akhirnya varian Delta masuk. Dan Indonesia sebenarnya belum aman-aman banget karena varian Delta masih ada di sekitar kita. Dan Betul, masih ada termasuk juga Singapura ya Bung Sulfikar. Anda berada di Singapura saat ini kan? Betul, ya. Jadi varian Delta masih ada di sekitar kita dan di Indonesia masih ada jutaan warga Indonesia yang belum tervaksinasi dan belum terpapar. Artinya gelombang ketiga itu bisa saja terjadi. Karena itu saya sangat setuju dengan pendekatan yang diambil oleh pemerintah untuk berhati-hati melakukan pembukaan khususnya ruang-ruang yang berisiko tinggi seperti shopping mall. Dan saya kira pemilik shopping mall ini bisa berkontribusi tidak hanya dalam menyeleksi siapa yang bisa masuk, tetapi menciptakan atau mengkondisikan lingkungan mereka supaya risiko itu bisa terkendali. Betul, selain tadi peduli lindungi mungkin juga outdoor dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya, kalau seandainya tadi di pusat perbelanjaan naikannya dikit, tapi kalau kita lihat nih di pantai luar biasa, di puncak, di gunung itu luar biasa wisata ke gunung ya. Ini macet lagi nih, kita tampilkan ini. Lalu ke tempat-tempat lain, karena memang nggak perlu peduli lindungi. Ini ada di Lembang tadi, di puncak juga, lalu ada beberapa pantai yang kami tayangkan tadi. Ya, ada dua kemungkinan kenapa tempat-tempat seperti itu lebih ramai daripada shopping mall. Pertama, mungkin masyarakat sudah paham bahwa outdoor itu jauh lebih aman dibanding masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Meskipun rapat-rapat ini. Betul, ya betul. Nah, yang kedua, karena itu adalah sebuah bentuk travel kan, jadi ini semacam revenge travel ya, yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat urban untuk menikmati pemandangan yang berbeda, suasana yang berbeda. Jadi dua faktor ini saya kira mempengaruhi fenomena banyaknya. Jadi kalau sebelum pandemi mereka ada di pusat perbelanjaan ngumpul tiap weekend, sekarang mereka berubah polanya. Anda mencurigai seperti itu? Saya kira begitu, karena mereka selama ini harus berada di rumah kan, sementara ruang-ruang di dalam urban itu juga terbatas. Dan ketika terjadi pembukaan, ya mereka melakukan itu karena ingin mencari suasana baru di gunung, di pantai, dan tempat-tempat yang lain. Oke, saya ke Bung Abed. Bung Abed sudah bergabung bersama saya? Ya. Oke, Bung Abed, ini kita bersyukur ya hari ini kita turun lagi 2.000 angkanya. Kemarin 3.000, tapi kita nggak boleh lengah juga karena negara tetangga kita sedang tinggi-tingginya nih. Malaysia hampir 20.000 hari ini yang positif COVID. Nanti saya akan tanyakan juga dengan Singapura dan sebagainya. Kalau kita lihat dari perilaku yang terfoto di media, yang tergambarkan di media. Halo, Mas Aiman. Ya, Bung Abed sudah bisa mendengar saya jelas? Tidak terlalu jelas. Oke, bisa sampaikan. Masih jelas? Masih bisa mendengar maksud saya? Oke, nanti saya akan perbaiki lagi. Iya, kita akan coba hubungi dari kantor staf presiden, saudara. Saya akan juga nanti berbincang bagaimana kemudian negara tetangga kita dan bagaimana juga pusat perbelanjaan yang kenaikannya sangat lamban. Apakah kemudian ada hal-hal yang berubah dari publik, dari masyarakat kita? Saya akan segera kembali saat lagi di Sapa Indonesia Malam.